Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk menuntut ilmu ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar lagi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Yuk, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman yang benar. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Alhamdulillah, setelah kita selesai belajar, sekarang Ibu mau tanya, teman-teman sudah selesai sholat duha dan sudah membaca zikir pagi? Bagi yang belum, nanti setelah pembelajaran jangan lupa untuk zikir pagi dan sholat duha terlebih dahulu ya. Perkembangan teknologi produksi pangan, tema 3G, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasar bahasa Indonesia. Yang kedua, kompetensi dasar PKN. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Setelah mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yuk kita langsung mulai pembelajarannya. Amatilah gambar-gambar berikut. Yang pertama, nasi gudeg dari Yogyakarta. Yang kedua, ada rendang dari Padang. Yang ketiga, soto Betawi dari Jakarta. Di Indonesia memiliki beragam makanan tradisional. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Meskipun demikian, ada pula makanan tradisional yang memiliki kemiripan satu sama lain, misalnya aneka jenis soto. Keragaman makanan tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kita juga harus saling menghargai keragaman tersebut, karena saling menghargai dapat mempererat persatuan bangsa. Selain makanan tradisional, setiap daerah di Indonesia juga memiliki pakaian adat masing-masing. Sekarang, coba kita perhatikan gambar tersebut. Apakah mereka memakai pakaian adat dari daerah yang sama? Bagaimana sebaiknya sikap mereka dalam menghadapi perbedaan tersebut? Perlukah kita mempelajari dan mengenal kebudayaan daerah lain selain daerah asal kita? Coba diskusikan 3 pertanyaan tadi, kemudian setelah itu tuliskan jawaban kalian di buku tulis. Makanan tradisional dari berbagai daerah banyak kita temukan di sekitar kita. Misalnya makanan tradisional yang dijual restoran. Bagaimana jika kita ingin menikmati makanan tradisional kapanpun dan dimanapun kita berada? Sekarang coba kita baca teks yang ada di slide setelah ini untuk mengetahuinya. Pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Banyak makanan tradisional dari Yogyakarta yang mengandung santan, misalnya gudeg, sayur lombok ijo, mangut lele, dan tempe kari. Makanan bersantan harus cepat dikonsumsi. Santan dapat menyebabkan makanan cepat basi. Akan tetapi, kini dengan teknologi yang dikembangkan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Yogyakarta, makanan bersantan dapat bertahan lama hingga 2 tahun. Teknologi pengawetan makanan tradisional Yogyakarta dilakukan dengan proses pengalengan dan sterilisasi. Semua makanan termasuk yang bersantan bisa memanfaatkan teknologi ini. Sebelumnya perlu ditemukan cara memasaknya terlebih dahulu agar hasil olahan tidak merusak rasa dan teksturnya. Gudeg merupakan salah satu makanan yang rumit ketika dikalengkan. Gudeg berisi banyak bahan yang berbeda-beda, di antaranya yaitu nangka muda,
telur, bebek rebus, ayam kampung, krecek, kacang tolo, bumbu, dan santan. Gudeg dimasak bersama bumbu rempah-rempah. Semua bahan dimasak dengan kematangan yang tepat. Setelah itu, gudeg dimasukkan dalam kaleng, kemudian ditutup rapat dan dimasukkan dalam alat sterilisasi. Setelah proses pengalengan selesai, makanan yang sudah dikalengkan dibiarkan selama 2 minggu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apabila terjadi kesalahan produksi, misalnya kaleng menggelembung atau perubahan lainnya. Jika tidak terjadi perubahan, sayur kaleng diberi label dan siap dijual. Makanan yang dikalengkan bisa dikirim secara aman tak hanya keluar kota, namun hingga mancanegara. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama memuat gagasan pokok dalam paragraf. Ayo sekarang kita temukan kalimat utama setiap paragraf pada teks bacaan tersebut. Kemudian tuliskan dalam tabel seperti ini ya. Selesai menuliskan kalimat utama setiap paragraf pada teks di dalam tabel tersebut, jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan di buku paket kalian pada halaman 21 ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga yang Ibu berikan bermanfaat. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.